Endi piye iki mau gimana caranya biar kuat? Kok sik tak sepilno. Pemana wis variasi gaya kabeh kok. Lah, apa kuwi termasuk bojomu hyper apa ora? Kepiye? Kalau main bayangke perang pasti mainnya keras. Lah yo apa bener Mas? Yo ora, itu tergantung Mas Jais, tergantung wanitanya sayang. Ngono lho, apa yuk? Iki lagi pembahasan tentang verhislihan, tentang ocolok-ocolok. Sik. Oh, ya berarti gue sebenarnya kalau dalam hubungan kayak gitu gak oleh egois. Egois yo, sik tak bahas. Gimana caranya biar kuat? Yo Mas, kue ngene. Nek kue gini ya, tak genei. Saya kasih tahu ya, aku pakai bahasa Indonesia dulu, nanti tak terjemahkan yang bahasa Jawa. Jadi gini, kualitas sperma yang baik kata Joh yang baik itu ketika dia ada rasanya, ada manisnya sedikit, ada gurih, ada asinnya. Itu joh yang sehat. Ketika kamu nggak enak badan, ketika kamu masuk angin, pokoknya kamu sakit, itu johmu itu terasa pahit. Oke? Ra percaya rasakno johmu dhewe jajal dile. Jajal rasakno nek kowe ora percaya dingenekno dhewe johmu. Lak rasane kepiye? Kowe iso niteni. Nah, terus gini Mas, ben kuat to, kowe kudu olahraga Mas, setidaknya sehari minimal 30 menit. Kalau enggak, paling enggak ya itu udah minim banget. Setidaknya seminggu kamu olahraga entah jogging, entah nge-gym, entah apa, itu paling enggak seminggu paling enggak 3 kali diusahakan minimal, ya. Terus udah gitu kamu makannya biar produksinya johmu bagus, yo to apik, kuwi johmu kuwi. Jadi kuwi makan yang bernutrisi, mengandung serat, mengandung sayur, maksudnya sayur yang mengandung vitamin, terus habis itu dengan apa namanya buah yang banyak antioksidannya yang mengandung banyak oksidannya juga. Nah itu juga termasuk dan mungkin faktornya kamu nggak kuat. Kue kate ojo nyalahke manukmu, jangan menyalahkan buyungmu. Karena kenapa? Itu bukan faktor kamu nggak perkasa, enggak. Kadang pikiran juga pengaruh. Kadang ibarat kata apa namanya ini loh, yang namanya stamina tubuh. Gara-gara kamu kecapean, kebanyakan kerja itu juga pengaruh. Jadi kalau tips dari aku, kalau kamu pengen kuat, gak usah pakai obat. Cukup kamu, yoto kesehatanmu itu dijaga. Terus ketika main, kamu jangan gerusa-gerusu, jangan langsung tancap, jangan sosor. Nah itu jangan. Jadi kamu punya variasi di mindset dalam pikiranmu. Kamu jangan menggebu-gebu. Nek misalnya mau main, kue foreplay dulu. Kue pemanasan, kate kue rodok suwe pemanasane, wes kepenak, wes oke semua baru. Kue baru kate main, kue rasa menggebu-gebu sing, penak ojo ngono kuwi, ojo penak ojo ngono kuwi banget ngono. Carane ngono kuwi. Oh nek gurung metu ping 3, gurung gelem piye iki? Piye to iki? Sik. Ngono. Nek gurung, jadi kalau belum keluar 3 kali, belum mau gantian. Jadi gini, Kak sebagai laki-laki atau perempuan, kalau masalah dalam hal ini, kamu gak boleh egois. Kamu harus bisa, berarti istrimu itu harus dikomunikasikan gitu loh. Maksudnya, kamu entah ngomong secara baik-baik, entah ngomong secara halus, kayak gitu tuh, ngomonglah ambek bojomu, dikomunikasikan baik-baik. Kamu kan yang tahu wataknya istrimu. Lah ngomonglah kalau misalnya mah bunda sayang, kalau kayak gitu yo nek dalam hubungan kayak gini kita tuh nggak boleh egois. Jadi nek kayak gitu aku lama-lama juga bosen kalau kamu egois kayak gitu. Lah nanti aku malah imajinasinya jadi kemana-mana. Maksudku kamu nggak boleh marah kalau aku ngomong kayak gini. Soalnya aku juga nggak bisa kalau diginiin. Laki-laki itu juga imajinasinya itu juga banyak. Coba kamu yang jadi aku, kamu pasti juga akan jengkel kalau kamu kayak gitu. Pokoknya biar caranya dikomunikasikan dengan pasanganmu seperti itu. Sik paling gitu ya. Mas Jais, apa bener wanita itu malas untuk yoga? Nah aku malah jaluan, kate ayo mas, ibarat kata aku di bojo yo, kate ayo mas, kate sedino ping 10 gak popo. Jadi enggak, itu tergantung memang ada tipe wanita atau laki-laki yang memang malas sebenarnya gimana ya, dia itu enggak terlalu suka buat kayak gitu. Tapi ada yang kalau misalnya dia entah itu hyper parah atau yang biasa, itu biasanya dia itu malah seneng, dia menciptakan variasi baru, dia pasti mengajak tanpa diminta
kakak juga mengajak. Jadi memang tergantung karakter dari wanita atau prianya. Jadi ketika kamu mau menikah, kamu punya pasangan, sebenarnya kan nggak boleh di unboxing dulu, nggak boleh ini, tapi kan bisa di sharing. Kalau kamu misalnya nggak terus sebelum menikah kamu nggak gini-gini dulu, ya emang nggak boleh kayak gini dulu tuh sebenarnya. Tapi zaman sekarang kita nggak tahu ya kan. Nah, kamu bisa dikomunikasikan itu. Kamu tanya, kamu kalau nanti begini-begini kita suami istri gimana, gini-gini-gini. Nah, itu kamu kalau bisa harus punya pasangan yang sefrekuensi. Syukur-syukur kamu punya pasangan hyper sama hyper, oke? Melo sama melo, oke. Tapi kalau pasanganmu yang satu hyper, yang satu melo, lah ini perlu dikomunikasikan gimana biar seimbang. Soalnya kenapa? Pemicu orang serong, pemicu orang zelingho. Nah, itu gara-gara opo? Gara-gara mencintai istri orang, mencintai suami orang. Itu karena nggak cuman karena faktor ekonomi, salah satunya faktor kebutuhan batin yang tidak tercukupi. Misalnya perempuannya itu pengen suaminya itu bisa gaya ini gaya itu, yang lakinya males, yang lakinya inilah itulah nggak kuat lah apalah. Nah, kayak gitu istrinya ini pasti juga akan berpaling karena dia punya imajinasi yang lebih, apalagi dia seorang hyper. Nah, kebalikannya sama juga dengan laki-laki yang hype. Ketika dia punya imajinasi, misalnya kata ya apemnya dikasih madu terus ambek dia di kokop kayak gitu, itu juga imajinasi dan istrinya nggak mau. Nah, itu juga suatu faktor yang pemicu dia jadi cari berpaling dengan wanita lain. Jadi ketika kamu mencari seorang istri atau seorang laki-laki yang mencari berpaling dengan perempuan lain atau dengan laki-laki lain, itu tidak bisa disalahkan dengan sepihak. Kenapa nggak bisa disalahkan dengan sepihak? Karena kesalahan itu bukan berarti laki-laki terus yang salah, perempuan yang salah, itu juga enggak. Misalnya kamu punya istri nggak pengertian, otomatis kan kamu nggak nyaman pasti cari yang lain. Kesebaliknya, kalau kamu punya suami yang nggak tahu diri, nggak pengertian, dia ini itu, pasti perempuannya juga dapat mencari kenyamanan dengan laki-laki lain. Nah, mulai saat ini kamu yang udah rumah tangga diperbaiki pelan-pelan. Kalau ekonomimu sudah bagus dan yang kurang bagus itu ternyata dalam hal yang seperti hubungan batin, tolong dikomunikasikan. Jangan cuman gara-gara itu kamu jadi rusak rumah tanggamu. Oke, ngono kuwi jarene makmu iki dirungokno khusus apa meneh kowe sing wong wis duwe bojo kate duwe pasangan. Yo, cuk. Dengar ngono iki. Ya, ciri-cirine wong wedok wis metu. Ya ngeri. Ngeri. Ngono. Kowe iki ayo anu to Samhadi kowe iki ngeri ngakak to kowe iki. Nah ya kowe kok bojomu kok iso njaluk ning bojoku nembe 3 kali lemes kudu piye to, Nduk? Kok iso do kaya ngono ya? Berarti kuwi memang karena sik yo jada sik. Kalau seminggu pengen terus nggak libur bahkan pengen nambah bisa dibilang, "Iya, hype kuwi Mas, hype kuwi." Kak munduran dong, sik. Itu hyper kuwi Mas, kuwi hyper kuwi. Sik yo Mas, sik yo sik bar iki. Mae dalem. David, thank you. Sik, ciri-cirine jadi gini. Nek aku yo posisi aku wis gak usah wong liya. Gak usah mencontohkan orang lain, aku aja. Aku aja. Daripada kowe pengalaman to kowe, Mak. Pengalaman pribadimu rasa kok takokno. Aku wae sik dadi contone. Jadi ketika misalnya ya, jadi gini. Ada ketika meh metu wanita itu misalnya mau keluar gitu kan. Nah, itu ada yang bisa keluarnya berkali-kali. Misalnya kayak aku keluar misalnya dalam sekali satu ronde itu bisa ibarat kata 10 bahkan 20 kali. Itu cuman yang kate metu ibarat kata keluar yang dikit-dikit tapi dikit-dikit tapi terus dikit-dikit terus sampai keluar yang ngebom. Maksudnya yang ngebom banget, yang ibarat kata emang itu udah yang paling besar banget, ibarat kata banjir kuwi yang paling bandang. Nah, itu pasti akan geget-geget dengan ngomong mbah kuwi geget entah ya, maksudnya tuh kayak pegangan erat terus sambil teriak misalnya seperti itu dengan kata-kata kesenangannya kata-kata apa misalnya, oh my god, oh fuck yeah, misalnya seperti itu. Nah, ngono kuwi lho. Dadi ada yang mungkin cuman diem aja, ada cuman yang ada yang cuman kuwi jadi macam-macam tergantung wanitanya. Kepiye Mpuk? Iki lho ndelok IPN gak ra itu Mas no. Sik mae dalem. Sik yo Mas, sik delete. Sik delete aku
Mbak bingung dengerinnya, aku bingung turu. Turu nek bingung. Nduk nek paling 3 kali bojoku wis lemes ki faktor opo yo? Jadi gini, nek misalnya perempuan juga udah lemas, kuwi biasanya faktor kecapean juga. Kalau enggak, kan mood orang itu kadang berbeda-beda. Nah, mungkin perasaan hati yang lagi nggak nyaman, lagi nggak enak, lah itu juga bisa pengaruh. Atau dia kurang makan yang bernutrisi, atau juga olahraganya kurang. Jadi mungkin faktor dari imunitas tubuh dia juga kurang bagus. Loh Mas. Terus udah gitu mungkin dia itu banyak pikiran juga bisa. Terus atau dia nggak suka gaya yang kamu itu terus. Jadi mungkin kurang variasi dalam berhubungan. Jadi kamu harus punya inisiatif, punya variasi biar istrimu itu makin tambah seneng, makin tambah wah, makin kayak gitu loh. Jadi kudu iso pinter-pinter ngono loh Mas. Beh, opo karena kamu fitness terus juga iso biar enak pakai yo kowe gue geter-geter to kowe sik to. Dalam Raffi, sik to ndi to mau, ndi to wonge sing tukan takon mau. Sik to opo karena lah bisa jadi kowe terlalu nganu to, pokokmu iyalah, plak. Gimana cara pakai tangan? Jadi ngene, kowe ketika pakai tangan, kowe iki yo, ketika kowe pakai tangan, sik Pak Genai. Segini, ketika kowe getarkan nggih jari, kowe kudu duwe getaran jari. Kowe kan tanya gimana caranya pakai tangan biar enak. Ini ta, iki jarimu, kowe kudu duwe getaran. Jadi yang harus berfungsi itu nomor 1 ini, nomor 2 ini. Nah, ketika iki digetarkan, kowe kan wong lanang iki ben ngerti kowe kate aku wong wedok. Iki kan apem iki. Ikan apem, katakanlah apemnya ini, ki apem, aduh piye ki apem ya. Nah, apem itu kan di sini ada yang namanya glisteris. Jadi iki loh, kamu tahu nggak yang pojokan apem kan gini. Nah, iki piye yo, aduh piye yo, ini apem kan ini apem ya, ki apem ta. Nah, kowe getarkan jarimu, sik sini iki loh, sini itu, getarkan sik sini yang paling sini. Aduh sorry, guys. Nah, getarkan yang paling sini, itu getarannya tuh sing luweh banget. Kamu getaran sampai gitu lah, setelah itu kok sentil kayak habis itu baru kamu masukkan terus udah gitu kamu di dalam itu di dalamnya itu agak dipojokkan guys, kowe mudeng gak dipepet no, diginiin gitu loh, mudeng toh. Nah jadi agak diginiin, ditarik pelan-pelan, diginiin, ditarik pelan-pelan, diginiin, tarik pelan-pelan. Nah kalau udah sampai gitu mudeng gak? Kowe jadi dipepet no. Jadi kalau udah nyampe dalam, nek wis nyampe dalam ki, kowe dipentokin. Iki lho drijimu, iki lho tanganmu, iki lho jari-jarimu itu kok pentokin, kok keluar, kok keluar, kok masukin lagi. Terus ojo lali yang namanya glisteris. Nah iki kowe pepet no, kowe getarkan di sini. Nah ngono kuwi. Kuwi penak kuwi, oke?